Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Novita Wulandari, Nur Afifah, dan Nuron Fadilah akan mempresentasikan materi tentang pendidikan konservasi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi memiliki makna penurunan, kemerosotan, dan kemunduran. Nilai adalah pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu atau masyarakat tentang apa yang dianggap penting, baik, atau benar dalam kehidupan. Sehingga degradasi nilai merupakan bentuk dari melemahnya suatu nilai yang dimiliki oleh individu atau masyarakat yang mengarah pada terbentuknya benturan nilai baru. Peristiwa ini menyimpang dari kebiasaan dan adat pada masyarakat sebagai akibat buruk dari perkembangan teknologi. Kemudian pengertian degradasi karakter. Karakter sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang artinya adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, budi pekerti, serta akhlak. Pengertian karakter lainnya adalah akumulasi dari kepribadian, watak, serta sifat yang dimiliki oleh seorang individu dan mengarah pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Degradasi karakter merupakan penurunan kemerosotan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, norma hukum, norma tata krama dan budaya, dan adat istiadat. Sedangkan pengertian degradasi lingkungan adalah kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu mengenai konservasi nilai dan karakter. Konservasi sendiri adalah upaya atau tindakan nyata yang dilakukan untuk menyelamatkan, melindungi, dan melestarikan lingkungan sekitar secara bijaksana. Konservasi nilai dan karakter adalah upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, serta sifat-sifat positif dalam individu dan masyarakat guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu konservasi seni dan budaya. Konservasi seni merupakan suatu usaha untuk memperlambat atau mencegah kematian seni tertentu. Sedangkan konservasi budaya adalah upaya pelestarian dan perlindungan terhadap suatu yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu masyarakat. Konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Agen konservasi. Agen konservasi adalah seorang penggerak masyarakat yang mengajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi. Agen konservasi merupakan seseorang yang telah bersiap untuk meneruskan upaya menjaga kelestarian alam yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta kesadaran mengenai sumber daya konservasi dan mampu menyebarkannya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara degradasi nilai dan konservasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa degradasi nilai adalah perubahan negatif dalam nilai-nilai yang dipegang oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mencakup nilai moral, etika, integritas, dan prinsip-prinsip fundamental lainnya.
Degradasi nilai bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi norma-norma dan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok. Sedangkan konservasi adalah suatu upaya untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan nilai-nilai budaya, moral, atau spiritual yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kepercayaan, norma-norma sosial, tradisi, etika, dan prinsip-prinsip moral. Konservasi bertujuan untuk mencegah kemunduran atau kepunahan nilai-nilai tersebut di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berlangsung. Berdasarkan penjelasan tersebut, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, di mana tanpa adanya konservasi, maka degradasi nilai akan terus melakukan perubahan-perubahan negatif di dalam lingkungan yang menyimpang dari kebiasaan dan adat pada masyarakat sebagai akibat buruk dari perkembangan teknologi. Selanjutnya ada contoh antara degradasi nilai dengan konservasi. Faktor-faktor dari degradasi nilai seperti perubahan sosial, tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan moral, dan pengaruh media dapat berkontribusi pada degradasi nilai. Untuk menjadikan kegiatan konservasi terhadap nilai diperlukan upaya menyeluruh. Hal ini melibatkan pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya nilai, agar tidak melemahnya suatu nilai yang dimiliki oleh individu atau masyarakat akibat buruk dari perkembangan teknologi dalam melestarikan dan melindungi alam, yaitu antara lain. Yang pertama ada kaderisasi konservasi, yaitu menanamkan nilai-nilai konservasi secara berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan keterampilan konservasi dan berperan aktif pada kegiatan bakti sosial. Yang kedua ada pengolahan limbah. Nah, ini bertujuan untuk melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan terhadap produksi limbah. Contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga ada konservasi etika, seni, dan budaya. Bertujuan untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan etika, seni, dan budaya. Contohnya yaitu menonton pertunjukan seni dan budaya, ikut mengenalkan seni dan budaya Indonesia di tingkat regional, nasional, dan global, menciptakan produk dalam negeri, saling menghargai dan menghormati terhadap sesama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada program penerapan pendidikan konservasi di lingkungan sekolah. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Ada beberapa program penerapan pendidikan konservasi di sekolah dasar. Yang pertama, memilah sampah organik dan anorganik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membawa bekal air minum sendiri. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah. Yang keempat, mengajarkan peserta didik tentang pentingnya untuk menanam pohon atau bercocok tanam. Dan yang kelima, mengajarkan peserta didik tentang menggunakan air bersih dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.